Bola hidup juga begini, ada orang yang datang, ada yang orang pergi, ada sukses, ada tidak sukses, tapi yang penting mungkin memori. Uh, saya hormati keputusan Pak Erik dengan federasi. Saya pikir semua orang harus hormati ini. Kenapa? Karena mereka tahu situasi cukup lebih baik kepada kita semua dengan opini. Masyarakat punya opini, netizen punya opini, pemain mungkin punya opini. Tapi yang penting federasi tahu mereka lakukan apa. Kenapa mereka lakukan hal begini? Karena mereka lihat dari mungkin semua aspek. Kembali di Prime Time News dan kita masih membahas mengenai pemecatan Sintayong dan juga siapa nanti kira-kira penggantinya. Sayang sekali tadi Waketum PSSI Zainuddin Amali memiliki agenda lain, jadi kita masih bersama dengan pengamat bola di sini Mas Erwin. Mas Erwin, tadi nama-nama yang sudah keluar adalah 3 nama ya sebenarnya ya Mas ya. Cuma dari nama-nama tersebut, dari Patrick, kemudian Louis van Gaal dan juga Giovanni van Bronckhorst, ini condong yang sudah mulai terdengar, bahkan media-media luar sudah memberitakan bahwa deal done adalah Patrick Kluivert. Nah, kalau Mas Erwin sendiri melihatnya, apa dasar Indonesia atau PSSI menjatuhkan pilihan kepada Patrick? Oke, tadi Pak Ketum itu kan menjelaskan bahwa ada 3 poin yang saya catat kenapa kok keputusan ini diambil. Yang pertama adalah supaya lebih bisa menerapkan strategi yang disepakati oleh pemain. Terus yang kedua, komunikasi yang lebih baik. Dan ketiga, implementasi program yang lebih baik di timnas. Yang pertama, menerapkan strategi yang disepakati pemain. Tadi Pak Amali sudah bilang, sudah memberikan kisi-kisi bahwa pemain-pemain diaspora Indonesia yang main abroad, kebanyakan itu adalah pemain-pemain yang main di Belanda. Pemain-pemain keturunan Indonesia yang punya darah Belanda yang dididik oleh kultur sepak bola di Belanda atau di Eropa ya. Khususnya di Belanda. Ya 3 orang itu yang disebut kandidat semuanya dari Belanda gitu. Jadi kultur sepak bola Belanda mereka ada semuanya gitu ya. Baik Kluivert, Gio ataupun Van Gaal. Terus yang kedua komunikasi yang lebih baik. Ya mereka orang Belanda. Bahasanya bahasa Belanda. Mungkin juga bahasa Inggris pasti lancar karena mereka juga main di luar Belanda, main di Barcelona, main di Inggris ya. Mereka pernah berkarir di situ. Jadi faktor bahasa bisa menjadi salah satu hal yang menyambungkan dengan 3 orang kandidat yang semuanya asal Belanda. Terus ketiga, implementasi program yang lebih baik di timnas. Ya itu masih bisa dibahas lagi. Tapi 1-2 faktor yang pertama dan kedua itu yang paling penting. Lalu kisi-kisi yang disebutkan oleh Pak Ketum adalah striker posisinya, pernah bermain di Milan, pernah main di Barcelona, itu mengerucut ke nama Patrick Kluivert gitu. Iya. Satu lagi menurut saya kenapa kok Patrick Kluivert ya? Karena Patrick Kluivert itu bukan pelatih tier 1 gitu ya. Kalau pelatih tier 1 itu sudah pasti harganya sangat mahal. Kontraknya sudah pasti sangat mahal dan kalaupun ada uangnya untuk mengontrak, mereka juga belum tentu mau untuk menerima tawaran melatih tim mana saja gitu. Mereka kan juga pasti punya standar gitu yang sangat tinggi gitu ya untuk pelatih tier 1 gitu. Kalau Kluivert ataupun Gio, terutama Kluivert itu menurut saya pilihan yang masih masuk akal gitu ya dalam segi biaya mungkin ya. Meskipun kita sekarang belum tahu bahwa berapa kontrak dari Kluivert gitu. Baik. Kemudian Mas Erwin, kan kita tahu memang kalau ini dipandang cocok ya untuk timnas saat ini karena mengingat banyak pemain naturalisasi dari Belanda dan lain sebagainya, kulturnya mungkin bisa match. Tapi kita lihat publik ini banyak yang kontra juga dengan keputusan ini, banyak yang menyayangkan, tidak sedikit public figure dan juga artis-artis. Nah, bagaimana Mas Erwin melihat kriteria pelatih baru yang diinginkan oleh PSSI di tengah tekanan publik yang begitu besar ini? Yang pertama adalah pergantian pelatih, terutama ketika belum selesai kontraknya, apalagi timnas ya, itu selalu melahirkan pro kontra seperti sekarang gitu ya. Riuh rendahnya pasti seperti sekarang. Cuma sekarang ini lebih hebat lagi karena ya efek media sosial, efek dari banyak sekali media yang mengangkat hal ini itu. Ya dari sejak zamannya Alfred Riedel, lalu ada Peter Witt, ya. Lalu juga ada
Luis Mia. Ini dinamikanya selalu seperti ini kalau ada pelatih diberhentikan di tengah jalan gitu. Kalau kontraknya habis pun aja juga masih juga mengundang pro kontra gitu. Nah, ini sebuah hal yang sangat wajar terjadi, pro kontra seperti sekarang terjadi. Dan makanya saya tadi bilang bahwa ini sebuah resiko yang berani sekali diambil oleh PSSI, oleh ketua umum, oleh Exco di tengah banyak sekali yang simpati, yang mendukung coach STY, tapi diberhentikan di tengah jalan ketika Indonesia masih dalam perjuangan ke Piala Dunia. Ini sebuah tindakan yang sangat-sangat berani, tapi ya itu tadi bahwa tindakan yang berani, resiko besar, itu harapannya mendapatkan hasil yang besar. Muaranya apa? Ya lolos ke Piala Dunia yang kita semuanya pasti seneng gitu. Kalau misalnya ini sampai lolos ke Piala Dunia, mungkin pro kontra ini akan segera cepat dilupakan gitu. Tapi sebaliknya kalau misalnya gagal, ini juga akan menjadi sebuah kritik yang besar. Mungkin akan sangat mungkin dihujat gitu PSSI dan jajarannya dengan keputusan ini. Baik, tapi kita terus tetap optimis ya dengan keputusan ini ya untuk sepak bola Indonesia yang lebih baik ke depannya. Oke, terima kasih pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah sudah berbagi informasi di Prime Time News kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.